Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3C TKJ dari kelompok 2 ingin memperlihatkan proyek kami yang berjudul website real-time chat dengan menggunakan soket IO Express dan Node.js. Adapun dari kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Reski dengan NIM 4251974. Saya Nur Apnisya Fitri dengan NIM 4251969. Dan saya Ahmad Jayadi dengan NIM 4251902. Nah, di proyek kami kali ini ada beberapa yang perlu kami persiapkan. Yang pertama itu menginstal Node.js, kemudian menginstal library soket IO Express. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu Express. Nah, Express merupakan framework web apps untuk Node.js yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript, di mana Express.js ini merupakan framework backend yang digunakan untuk mengatur fungsional website yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan routing dan session, permintaan HTTP, penanganan error, dan melakukan pertukaran data di server. Kemudian Socket.io merupakan sebuah library JavaScript yang membantu dalam pembuatan aplikasi web yang real-time lebih mudah. Dengan menggunakan Socket.io, kita dapat menghubungkan antara klien dan server dan bisa mengirimkan data secara real-time. Nah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Selamat menyaksikan video dari kami. Saya Nur Apnisya Fitri akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat real-time chat ini dengan menggunakan soket IO Express. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian file app.js. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita install aplikasi Node.js-nya. Nah, setelah terinstall, kita pastikan apakah aplikasi Node.js tersebut telah terinstall di komputer kita atau belum dengan perintah node minv. Nah, di sini saya install dengan versi 16.13.2. Nah, setelah menginstal aplikasi Node.js, selanjutnya kita menginstal library ataupun modul yang digunakan. Nah, di sini saya buat real-time chat yang berbasis soket IO Express. Jadi saya install soket IO Express-nya dengan perintah npm install soket io.io express. Kebetulan di sini saya sudah install, tapi kita coba install kembali. Nah, ini sudah berhasil. Jika kita telah menginstal soket IO Express ini, maka otomatis akan ada folder yang bernama node module. Selain itu ada juga package log.json dan package.json. Di dalam folder node module ini ada beberapa library yang bisa digunakan. Tetapi yang akan kita gunakan di sini adalah hanya soket io pada bagian client disk. Yang ini soket io.io.json. Hanya ini yang kita akan gunakan. Selanjutnya kita akan ada file pancake log.json yang berisi modul-modul, dan ada file pancake.json. Di sini terdapat dependensi yang telah kita install. Ada Express dengan versi 4.17.2 dan soket io dengan versi 4.4.1. Nah, setelah memastikan semua modul yang digunakan terinstall, kita bisa lanjut dengan melakukan coding pada server. Di sini app.js bertindak sebagai server. Adapun isi dari codingan ini yaitu yang pertama, kita deklarasikan variabel untuk modul yang digunakan. Kita buat variabel app require express, berarti kita menggunakan modul Express. Require di sini merupakan metode untuk memasukkan modul. Yang kedua, kita gunakan HTTP. Kita buat variabel dengan nama server, create server app. Selanjutnya ada variabel io. Kita panggil metode socket io yang telah kita install tadi.
Nah, setelah deklarasi variabel, selanjutnya kita akan mengirimkan atau meload indeks HTML yang merupakan nanti yang bertindak sebagai kliennya dengan pemanggilan send file. Selanjutnya kita buat lagi deklarasi variabel con user online di mana diberikan nilai sama dengan 0. Setelah itu kita panggil variabel IO ini yang merupakan modul untuk soket IO dan memanggil metode on, di mana metode on ini kita gunakan untuk menerima data. Nah, jika terjadi koneksi, maka soket on berarti akan ada user yang join, dan jika ada user yang join, maka akan ditampilkan teks ke server bahwa user join. Nah, jika ada user join lagi, maka akan ada increment con user online, yang artinya jumlah user online akan bertambah sesuai dengan jumlah user online akan bertambah sesuai dengan jumlah user yang join di website Real-Time Chat ini. Selanjutnya IO emit, kita kirimkan data con user online ke klien dengan variabel con user online. Selanjutnya ada blok ini kode soket on, berarti kita menerima data atau datanya itu berupa message atau pesan dari klien. Nah, jika klien mengirim pesan, maka akan tampil teks di server ini bahwa user mengirim pesan. Nah, selanjutnya kita kirimkan lagi pesan yang dikirimkan oleh user ke klien. Kita tampilkan pesan yang dikirimkan klien ke klien yang lain dengan perintah IO emit. Selanjutnya, jika user atau jika klien disconnect, maka kita tampilkan lagi di server bahwa user keluar. Nah, jumlah user akan berkurang jika ada user yang keluar. Jadi di sini ada operasi decrementnya untuk con user online. Nah, kita kirimkan lagi dengan IO emit jumlah user online ke klien. Nah, di sini ada deklarasi port yang digunakan. Misalnya di sini saya gunakan port 333. Nah, jika servernya itu berjalan, maka akan muncul pesan server running on port 333. Nah, untuk menjalankan apps JS ini yang bertindak sebagai server, kita tinggal jalankan perintah node app. Nah, akan muncul pesan server running on port 333. Nah, itu yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang file index HTML. Nah, indeks HTML ini merupakan file klien untuk website kami. Di file index HTML ini merupakan isinya merupakan tampilan dari website kami, kodingan tampilan website kami. Nah, pertama adalah kami menginkluskan beberapa library yang dibutuhkan, kemudian ada kodingan untuk tampilannya. Nah, yang paling penting di sini adalah kodingan JavaScript di klien kita.
Nah, yang pertama itu kami menginkludkan JavaScript yang otomatis bawaan soket I/O. Kemudian ketika user mau join ke website kami, maka akan terkirim ke server bahwa user join. Yang ini. Selanjutnya, ketika ada user yang join, maka server juga itu akan mengirimkan jumlah user yang sedang aktif. Misalnya dua user yang sedang mengakses server, maka mengakses website tersebut, maka server juga akan mengirimkan jumlah user yang sedang mengakses website tersebut. Nah, selanjutnya kami ingin jumlah user yang online ini menjadi denim atau sesuai dengan jumlah orang yang menggunakan website kita. Nah, maka kami tambahkan di ID-nya total user online. Kemudian jumlah user yang online itu sudah otomatis ketika ada klien bertambah, maka jumlah user pun akan bertambah, jumlah user yang online pun akan bertambah. Di bagian socket on counter user online, con user online. Nah, di total user online text con user online. Nah, selanjutnya itu kami menambahkan fitur untuk mengirim pesannya. Ketika button diklik, maka kita akan mengirim pesan ke server di bagian sini. Nah, ketika kita mengklik buttonnya ini, maka akan muncul di server pesan bahwa user mengirim pesan. Nah, kita emit ke server dengan message, kemudian kita kirim objek yang isinya teksnya ini kita dapat dari input teks kita. Input teks dari yang kita masukkan di saat mengirim pesan. Nah, yang terakhir itu kami menambahkan fitur agar chatnya menjadi real time. Juga dari server datanya bukan statik. Kita tambah on message di sini. Ketika kita menerima pesan dari server, kita akan menambah ke message kita. Ini append ke message list kita. Nah, sekarang chat kita sudah menjadi real time. Ketika user bertambah, maka jumlah orang yang online juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Begitupun ketika user mengirim pesan, maka user lain juga akan tahu pesan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jayadi akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi real time chat. Yang pertama itu di app.js kita run di terminal, masukkan perintah mode app. Di sini servernya running di port 100. Terus kemudian kita buka browser, kemudian kita klik localhost. Kita sesuaikan dengan portnya. Kemudian ini baru satu orang, kita tambah lagi usernya, ya mungkin 3 lah. Kemudian kita coba di user 1, kita masukkan halo kawan, terus kita kirim pesan. Nah, ada pemberitahuan oke. Kemudian pada user 2 dan 3 juga mendapatkan pemberitahuan, dan ini adalah hasil pesannya. Kita coba di user 2, ada juga. Oke.
user 3 juga ada masuk sama user 1. Coba di user 3. Apa kabar? Oke. Nah, di user 2 dan user 1 juga masuk pesannya. Jadi setiap kita melakukan pembuatan user baru, membuat pesan baru, kirim pesan, itu semuanya akan tampil ke dalam aplikasi, ke dalam apps.js. Ini adalah user join 1, 2, 3. User 1 mengirim pesan ke user 2 dan 3. User 2 mengirimkan pesan ke user 1 dan user 3. Begitu juga dari user 3 mengirim pesan dari user 2 dan 1. Kemudian jika kita logout, maka ada pemberitahuannya juga user keluar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.